Yesus, Maria sedih mendengar bahwa dia harus pergi ke kota-kota tertentu. Kita harus memahami dia. Aku mengatakan ini lebih ditujukan kepada para murid daripada kepadamu, kata Marta dengan rendah hati dan penuh khawatir. Itu benar, Marta, tetapi haruslah terjadi demikian. Jika dia tidak menghadapi dunia dengan segera dan tidak mengatasi pandangan publik, yang adalah suatu siksaan yang mengerikan, maka pertobatannya yang gagah berani akan menjadi lumpuh. Dia harus melakukan itu segera dan dalam penyertaan kita. Selama dia bersama kita tidak ada yang akan mengatakan suatu pun padanya. Aku dapat patikan itu padamu, Marta, juga atas nama semua rekanku, janji Petrus. Tentu saja, kita akan memperlakukannya sebagai seorang saudari. Itulah apa yang dikatakan Maria tentangnya dan akan menjadi itulah dia bagi kita, tegas Tades. Bagaimanapun, kita semua adalah orang-orang berdosa dan dunia tidak mengasihani kita juga. Jadi kita dapat memahami perjuangannya, kata Zelot. Aku memahami dia lebih dari yang lainnya. Adalah sangat menguntungkan hidup di mana kita berdosa. Orang tahu siapa kita, itu suatu siksaan. Tetapi adalah keadilan dan kemuliaan untuk bertahan di sana. Tepatnya karena kuasa Allah dimanifestasikan dalam diri kita, kita mendorong yang lainnya untuk berbalik, bahkan tanpa mengucapkan perkataan, kata Matius. Kau dapat lihat, Marta, bahwa saudarimu dipahami dan dikasihi oleh semua orang. Dan dia akan semakin dikasihi dan dipahami. Dia akan menjadi suatu tanda kehormatan bagi begitu banyak jiwa-jiwa yang bersalah dan takut. Dia adalah kekuatan besar juga bagi orang-orang baik. Sebab sesudah merontokkan bulu-bulu terakhir dari kemanusiawiannya, Maria akan menjadi api yang berkobar-kobar dengan kasih. Dia hanya telah memberikan suatu jalan yang berbeda pada sukacita berlimpah dari perasaan-perasaannya. Dia telah menaikkan daya kasihnya yang kuat ke tingkat yang adikodrati. Dan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di sana. Aku dapat pastikan itu padamu. Dia masih sedih sekarang, tetapi kau akan melihat dia menjadi lebih tenang dan lebih kuat dalam hidup barunya seiring berlalunya waktu. Di rumah Simon aku katakan, dia banyak diampuni sebab dia banyak mengasihi. Sekarang dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa dia akan diampuni semuanya, sebab dia akan mengasihi Allahnya dengan segenap kekuatannya, jiwanya, pikirannya, darahnya, dagingnya, ke tingkat Holokeus, Yunani, terbakar abis. Dia sungguh beruntung layak akan perkataan yang sedemikian. Aku berharap aku juga layak untuk itu, desah Andreas. Tetapi kau sudah layak untuknya. Kemarilah, nelayanku. Aku ingin menceritakan kepadamu suatu perumpamaan yang kelihatannya telah dibuat tepat untukmu. Sebentar, Guru, aku akan memanggil Maria. Dia begitu antusias untuk mengenal doktrinmu. Sementara Marta keluar, yang lain-lainnya menata kursi mereka sehingga membentuk sebuah setengah lingkaran sekeliling Yesus. Kedua saudari itu kembali dan duduk sekali lagi dekat Santa Perawan. Yesus mulai berbicara. Beberapa nelayan pergi ke lautan terbuka dan menebarkan jala mereka dan sesudah waktunya mereka menariknya ke dalam perahu. Mereka melakukan pekerjaannya dengan susah payah sesuai instruksi dari seorang tuan, yang sudah mempercayakan kepada mereka tugas untuk menyuplai kotanya dengan ikan-ikan pilihan, dan mengatakan kepada mereka, tidak perlu menyusahkan diri membawa ke pantai ikan-ikan yang tidak baik atau rendah mutunya. Buang ikan-ikan itu kembali ke dalam lautan. Para nelayan lain akan menangkapnya dan sebab mereka bekerja untuk seorang tuan yang lain, mereka akan membawa ikan-ikan itu ke kotanya. Sebab mereka menyantap di sana apa yang membahayakan dan dengan demikian menjadikan kota musuhku semakin mengerikan. Tidak ada suatu pun yang tidak sehat boleh memasuki kotaku yang indah, cemerlang dan suci. Demikianlah, sesudah menghela jala ke dalam perahu, para nelayan memulai pekerjaan seleksi mereka. Hasil tangkapannya bagus dan ikan-ikan berbeda-beda dalam tampilan, ukuran dan warnanya. Sebagian tampak bagus tetapi dagingnya penuh duri dan rasanya tidak enak, perutnya penuh lumpur, cacing dan ganggang laut busuk, yang memberi rasa tidak enak pada ikan.
Yang lain, sebaliknya, tampak jelek, seperti wajah seram para kriminal atau serupa monster mengerikan. Tetapi para nelayan tahu bahwa dagingnya sungguh lezat. Yang lainnya tampak begitu tidak menarik hingga tak seorang pun mempedulikannya. Para nelayan melanjutkan pekerjaan mereka hingga keranjang-keranjang semuanya penuh dengan ikan-ikan pilihan dan hanya ikan-ikan murahan saja yang tinggal di jala. Cukup, keranjang-keranjang sudah penuh. Marilah kita melemparkan sisanya ke dalam laut, kata banyak dari antara nelayan.